Shalom saudara terkasih. Kasih karunia Tuhan selalu cukup bagi kita untuk memulai hari-hari kita bersama dengan Dia. Dan kita bersyukur bersama-sama pada saat ini boleh menikmati hari yang baru dengan Tuhan. Boleh menikmati sebuah keindahan bersama dengan Dia di dalam hadirat-Nya. Saat indah ku berhadapan denganmu dan menikmati hadirat-Mu. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku dekat dalam Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. saat indah ku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku dekat dalam pelukan-Mu. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Dalam sebuah kerinduan kepada Ku Tuhan, kita selalu rindu rindu akan hadirat Tuhan yang begitu nyata bagi kita. diam dalam bait-Mu, Mari saudara nikmati waktu bersama dengan Dia. menikmati kasih anugerah-Mu. Bapa di surga, kami ingin menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu yang begitu indah. Mari Bapa,
Engkau bersama-sama dengan kami saat ini. Engkau ada di sini dan Engkau menyertai kami sekarang ini. Kami mau diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Saudara, saya dan saudara adalah orang-orang yang sangat bersyukur kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Setiap hari kita hidup di dalam kasih karunia-Nya. Bahkan oleh kasih karunia-Nya kita boleh menjalani hidup kita dan melayani Dia. Ketika kita melayaninya, adakah Tuhan mendapati hati hamba di dalam hati kita? Hati hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Saudara, kita dapat menyanyikan lagu ini dan kita dapat menyampaikannya kepada Tuhan sebagai sebuah komitmen diri kita bahwa kita mau beri yang terbaik yang ada pada kita kepada Dia yang telah berkasih karunia kepada kita.
Paulus di dalam Roma pasal yang ke-12. Dia menuliskan di dalam bagian firman Tuhan ini, Roma 12 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-8. Sebab sama seperti satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudara, Paulus mengingatkan kita bahwa di dalam anggota tubuh Kristus, setiap anggota itu masing-masing diberikan karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang Allah nyatakan bagi kita. Karunia Allah memampukan kita melayani Dia. Karunia Allah yang membawa kita masuk dalam sebuah pelayanan. Tidak ada di antara kita yang akan berkata, saya tidak melayani karena saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya kemampuan. Saudara, karunia Allah telah diberikan kepada kita. Di dalam pasal 12 ini, Paulus juga mengingatkan tentang kemurahan Allah. Ayat 1 Paulus berkata, demi kemurahan Allah. Ayat 3 Paulus pun berkata tentang kemurahan Allah. Paulus seolah-olah ingin mengingatkan saya dan saudara bahwa hidup kita yang kita jalani, kemurahan Tuhan, sudah selayaknya kita memberi diri kita untuk melayani Dia. Karena ketika kita melayani pun, itu adalah kemurahan Tuhan bagi kita. Mari kita melakukan pelayanan itu dengan hati yang tulus, hati yang murni. Di dalam ayat yang ke-8 Paulus berkata, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Pelayanan yang dilakukan dengan sukacita menjadi bukti bahwa ketika kita melakukannya, kita tidak melakukannya dengan berat hati. Kita tidak sedang melakukannya dengan terpaksa, atau kita tidak sedang melakukannya untuk tujuan tertentu. Melakukannya dengan sukacita karena kita mengingat kasih karunia Tuhan yang cukup bagi hidup kita. Bahkan saudara, ketika kita melakukan pelayanan itu dan kita tidak mendapat pujian, kita tetap dapat melakukannya dengan sukacita. Ketika kita melakukan pelayanan itu dan kemudian kita dilupakan, tidak pernah dianggap apa yang telah kita lakukan. Tetapi kalau kita tetap mau melakukannya dengan tulus, hati yang murni, di dalamnya ada sukacita yang melimpah.
Karena kita sedang melakukan sebuah pelayanan hanya karena kasih karunia Tuhan. Mari saudara, layani Dia. Berikan yang terbaik dari hidup kita untuk Dia. Segala kebaikan Tuhan telah diberikan bagi kita. Sekarang waktunya berikan diri kita untuk melayani Dia. Tuhan mau menemukan hati hamba itu di dalam pelayanan kita. Tuhan mau menemukan hati hamba itu ada di dalam hati kita. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Saudara, adakah Tuhan menemukan hati seorang hamba di dalam hati kita yang hanya mau nurut kepada apa yang Tuhan yang minta Dia lakukan? Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Saudara, mungkin ada di antara kita yang sampai hari ini berkata, saya tidak bisa melayani karena saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya kemampuan apapun. Saudara, mari kita memberikan hati yang rela untuk melangkah dalam sebuah pelayanan yang masih mengeraskan hati. Mari kita berdoa, Tuhan melembutkan hati kita untuk mau melayani Dia. Bapa di surga, sampai hari ini kami belum mau melakukan pelayanan apapun. Ada banyak sekali alasan kami tolak. Kami bilang kami tidak mampu, kami bilang kami tidak punya waktu, kami bilang kami tidak bisa apa-apa, dan kami masih sibuk sekali. Tuhan, sebenarnya hati kamilah yang sedang keras. Lembutkan lagi hati ini Tuhan, supaya kami mau memiliki hati seorang hamba yang tunduk total pada Tuannya. Dan hanya berkata, inikah aku hambamu, pakailah aku seturut kehendak-Mu. Kasih kami hati yang lembut, hati hamba yang mau melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, jangan pernah menyerah ketika berhadapan dengan tantangan dalam pelayanan. Jangan pernah menyerah hanya karena kita dikritik. Jangan pernah menyerah hanya karena kita tidak dianggap, padahal kita telah melakukan banyak pelayanan. Jangan pernah menyerah hanya karena tantangan-tantangan yang terjadi dalam pelayanan kita. Jangan pernah menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada
coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hari ini saya mau berdoa bagi saudara yang sudah mundur dari pelayanan. Hanya karena saudara merasa pelayanan itu terlalu menyulitkan, terlalu menyakitkan. Mari kita datang sama Tuhan. Bapa, kami pernah kecewa dengan sebuah pelayanan. Kami kecewa dengan orang-orang yang kami bersama-sama dalam sebuah pelayanan. Tuhan, kami bawa kecewa itu sama Tuhan. Dan Tuhan pulihkan lagi hati kami. Kasih hati yang murni kepada kami Tuhan. Hati yang tulus seperti Kristus. Betapapun dia ditolak dalam pelayanannya, dia tetap tulus melakukan sebuah pelayanan di hadapan Tuhan. Pulihkan kembali semua hati yang saat ini sedang luka. Pulihkan kembali semua hati yang saat ini sedang kecewa. Pulihkan semua hati yang saat ini sedang tidak dalam kondisi yang baik. Dan mari Tuhan bawa kembali dalam sebuah pelayanan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang dalam pelayanan-pelayanan. Mari Tuhan, Engkau dengan anugerah-Mu kasih kekuatan melayani, kasih kemampuan untuk melayani. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau melayani bersama Engkau dan di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, teruslah miliki hati yang mau melayani Tuhan. Teruslah miliki hati yang mau bersandar kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti dari pelayanan. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Kita melayani Allah yang kudus. Kita melayani Allah yang mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci
dengan kami. Namamu disanjung, namamu yang dimuliakan. Dan hari ini Tuhan, kami datang mengagungkan dan memuliakan namamu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara terkasih. Mari kita jalani hari-hari kita melayani Dia dengan penuh rasa sukacita dan syukur kepada Dia. Jika saudara memiliki pergumulan dan rindu untuk didoakan, mari saudara menyampaikan kepada kami dapat melalui SMS, WA, atau juga saudara dapat menuliskan dalam chat yang telah tersedia. Kami selalu akan rindu berdoa bersama dengan saudara. Nikmati terus saat indah bersama kami pada setiap Sabtu pagi hari. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, Anda baru saja menyaksikan program Saat Indah. Program Saat Indah akan selalu hadir setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Kami berharap melalui program ini, jemaat Tuhan dapat diberkati, diberikan kekuatan juga pengharapan bersama dengan Tuhan Yesus dalam menjalani setiap hari demi hari. Bagi Bapak Ibu jemaat yang memiliki kesaksian bersama dengan Tuhan atau memiliki pergumulan doa, dapat mengirimkan kesaksian Bapak Ibu jemaat sekalian atau pergumulan doa melalui nomor yang tertera. Kesaksian Bapak Ibu sekalian akan dibacakan pada program Saat Indah episode selanjutnya minggu depan, dan pastinya akan sangat memberkati jemaat-jemaat yang lainnya. Dan pokok doa Bapak Ibu jemaat sekalian akan masuk dalam pokok doa jemaat. Terus saksikan program Saat Indah, karena tidak ada saat yang lebih indah selain saat indah bersama dengan Tuhan.